Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Kamu bukan pohon siksaan, tapi pohon abadi, kata Lin Tian kaget. Ini, Lin Tian kaget. Dia tidak menyangka salah tebak dengan pohon ini. Dia lupa bahwa pohon siksaan bisa berevolusi menjadi pohon abadi. Itu berarti pohon ini sudah hidup lebih lama dari yang dia bayangkan. Dan juga berarti buah itu bukan buah evolusi, tapi sudah menjadi buah abadi. Sangat berguna bagi seseorang yang berada di atas alam abadi bumi untuk mencapai tingkat selanjutnya. Bahkan mungkin juga berguna bagi alam abadi bumi untuk mencapai tingkat alam abadi langit. Bukan hanya itu, buah ini juga bahkan bisa menyembuhkan luka di tubuh dan memperkuat tubuh beserta akar spiritual. Memikirkan leluhur dan keluarganya di sekte, dia merasa pohon ini sangat berguna bagi sekte langit. Lalu setelah berpikir sejenak dia menatap pohon itu dan berkata, "Baik, tapi setelah keluar, kamu akan tinggal di sekteku. Aku juga akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu berevolusi menjadi bentuk manusia jika kamu mau," kata Lin Tian. Pohon abadi itu hanya diam dan berpikir setelah mendengar perkataan Lin Tian. Lalu pohon itu setuju dengan persyaratan Lin Tian. "Baiklah, berikan buahmu padaku dulu, sebanyak orang yang datang bersamaku," jelas Lin Tian. Lalu pohon itu menjatuhkan buahnya di hadapan Lin Tian. Lin Tian mengambilnya dan berbalik ke arah Mu Suanyin dan yang lain. "Ini kalian harus memakan buah ini di sini. Aku salah prediksi," kata Lin Tian. "Maksud saudara An Lin?" tanya Nin Emhu. "Buah ini adalah buah abadi," kata Lin Tian. "Apa?" Mereka semua kaget mendengarnya. Buah abadi, dari pohon abadi evolusi dari pohon siksaan setelah mengalami kesengsaraan. Dan juga buah ini hanya bisa bertahan sebentar setelah diambil. Sekarang kalian harus memurnikannya segera, jika tidak akan sia-sia, jelas Lin Tian. Lalu mereka mengangguk dan mengambil buah yang diberikan Lin Tian pada mereka, dan mereka juga berterima kasih dan mulai mencari tempat di sekitar area ladang obat itu untuk memulai pemurnian. "Kamu juga, makanlah buah ini. Itu sangat menguntungkan bagimu. Mungkin kekuatanmu ditahan di ruang ini. Tapi setelah keluar kamu harus segera kembali untuk langsung memurnikan secara penuh untuk maju lebih tinggi dari kultivasimu," jelas Lin Tian pada Mu Suanyin. "Aku mengerti. Lalu bagaimana denganmu?" tanya Mu Suanyin. "Buah ini tidak terlalu berguna bagiku," kata Lin Tian. Dia tidak mengatakan alasan yang jelas kepada Mu Suanyin. "Baiklah," lalu Mu Suanyin tidak bertanya lebih dan mengambil buah itu. "Di sini saja, di sini aman. Aku akan menggunakan formasi tidak terlihat agar yang lain tidak dapat melihatmu saat melakukan pemurnian," jelas Lin Tian. Iya, dia lalu duduk di depan Lin Tian dan menelan buah itu. Setelah itu dia langsung menutup matanya. Lin Tian yang melihat itu tersenyum manis dan sedikit membantunya dengan mendorong Qi-nya ke dalam tubuh Mu Suanyin agar mempermudah dia memurnikan buah itu. Lalu dia memasang formasi yang seperti dikatakannya pada Mu Suanyin, jadi tidak ada yang melihat Mu Suanyin sedang berlatih di sana. "Baiklah, mari kita mulai," jelas Lin Tian. Lin Tian berbalik ke pohon abadi itu dan memulai membuat segel di tangannya, membuat sebuah formasi dan mencoba membuat pohon abadi masuk ke tempat tas binatang yang pernah dia buat. Walau tidak sehebat kalung binatang,
tapi di dalam masih bisa menyimpan benda hidup seperti binatang iblis, tanaman obat dan lainnya, jadi tidak masalah membawa masuk pohon abadi ke dalam tas binatangnya itu. Masuk, teriak Lintian setelah selesai membentuk segel, dan langsung pohon abadi itu menghilang, masuk ke dalam tas binatang Lintian. Lintian tersenyum bahagia melihat keberhasilannya ini. Bukan hanya dia mendapatkan tanaman obat saja, tapi dia juga mendapatkan pohon abadi yang cukup membuat sekte langit berkembang lebih baik. Kakak, sepertinya ini keberuntungan kita. Aku tidak menyangka kita bisa mendapatkan pohon abadi di sini, kata bayi kecil. Iya, aku juga senang. Dengan ini sekte langit kita bisa tambah kuat, kata Lintian. Lalu dia berbalik dan melihat-lihat serta mengambil tanaman obat yang ada di area itu dengan hati-hati. Walaupun dia mengambil tanaman obat di sana, tapi dia meninggalkan beberapa benih tanaman itu agar bisa tumbuh. Setelah seharian berkeliling, dia sudah berhasil mengambil hampir semua tanaman obat di ladang itu. Lintian memulai beristirahat dan mencoba menelan buah abadi agar bisa membersihkan kotoran yang tersisa di tubuhnya. Lalu dia mulai menelannya, setelah itu matanya tertutup. Di ladang itu tidak ada suara yang tersisa, semua orang sedang memulai pemurnian mereka terhadap buah itu. Sedangkan di suatu tempat, saudari Wuxin, kita belum melihat saudari Mu Suanyin setelah masuk ke ruang ini, jelas Jiang Xiao. Tenang saja saudari Jiang, aku yakin saudarimu pasti akan baik-baik saja, jelas Wuxin. Iya. Dan lagian juga dia bersama Anlin, pemuda itu juga sangat kuat, jadi tidak masalah, balas Surong. Jika dipikir-pikir pemuda itu cukup tampan bukan? Tanya Mu Yin. Begitukah? Apa saudari Yin menyukai pemuda itu? Tanya Surong menggoda. Apa-apaan itu? Mu Yin sedikit memerah karena pertanyaan Surong. Hahaha, mereka tertawa bersama, melihat salah satu saudarinya malu seperti itu. Baiklah, saudari, kita sudah mencapai area 60% dari ruang makam. Dikatakan setelah mencapai 70% ke atas, ada banyak tanah makam para ahli di sana. Semakin jauh semakin kuat ahli itu bukan? Tanya Mu Yun kepada Wuxin. Yang lain juga diam, dan menatap Wuxin, sambil terbang menuju ke kedalaman ruang itu. Iya, dikatakan begitu, ayahku juga pernah masuk ke sini dan mendapatkan warisan dari salah satu senior di sini, beserta pedang tingkat roh tinggi, jelas Wuxin. Kalau begitu mari kita maju ke depan, kata Jiang Xiao sambil bersemangat. Kita harus berhati-hati, jangan ceroboh, kata Yun Ying. Iya, lalu mereka maju lebih cepat. Tapi setelah mereka maju beberapa jauh dari tempat itu, mereka melihat banyak mayat, dan di mayat itu sudah tidak ada darah lagi, mereka kering seperti tinggal tulang saja. Apa yang terjadi? Tanya Surong bingung melihat semua itu. Mereka bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah yang masuk ke makam saat itu bersama mereka, tapi baik Wuxin tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, sehingga mati seperti ini. Ini siapa yang melakukannya? Teriak Wuxin marah. Dia bisa melihat sebagian ada dari kerajaan Wu, serta ada beberapa wajah dari beberapa sekte tingkat 1 yang menjadi mayat di bawah. Ji, aku tidak menyangka ada wanita yang datang. Sebuah suara muncul di belakang mereka. Siapa? Wuxin berteriak. Lalu mereka semua waspada melihat di sekeliling. Hahaha, wanita-wanita yang sangat cantik sungguh membuatku sangat bergairah. Kalian akan bermain dengan tuan ini, teriak suara itu. Lalu beberapa sosok muncul dan mengelilingi mereka berenam. Di antara mereka bisa melihat seorang pria yang mulutnya penuh dengan darah, dan bahkan giginya bukan gigi manusia, itu sungguh seperti gigi monster yang menakutkan. Di aura mereka, baik Wuxin dan yang lainnya, dapat merasakan aura yang menjijikan, bahkan membuat mereka gelisah dan tidak enak. Kalian Yimo, teriak Yun Ying. Oh, sepertinya kamu tahu siapa kami. Hahaha, bagus, kami akan mencicipi kalian, lalu menjadikan persembahan buat tuan kami, jelas pemuda menakutkan itu. Jadi begitu kalian menyamar menjadi manusia dari 3 kerajaan,
dan masuk ke ruang makam ini untuk membebaskan tuan kalian, tanya Wu Xin dengan tenang. Hahaha, benar, semuanya sudah kami atur, tapi sayang sekali kalian sudah terlambat mengetahuinya, kata pria itu. Begitukah? Kamu pikir kami tidak tahu rencana kalian? Memang kami tidak mengerti apa yang kalian cari, tapi kami yakin itu adalah harta dari Yimo. Jadi kami sudah bersiap sejak kami masuk. Senyum muncul di wajah Wu Xin. Melihat senyum itu mereka merasa ada yang aneh. Dan kenapa manusia ini tidak merasa takut malah tersenyum bahagia melihat mereka. Apa maksudmu? Tanya pria itu bingung. Maksudku, kami dari Sekte S takut bahwa kalian tidak muncul dan menyebabkan kami kesulitan mencari kalian, kata Wu Xin tenang. Apa Sekte S? Kalian, pria itu kaget dan mulai ketakutan. Ternyata para perempuan ini dari Sekte S, mereka telah diperintahkan agar menghindar dari beberapa murid Sekte S yang masuk, karena itu bisa menggagalkan rencana mereka. Saudari bunuh mereka, teriak Wu Xin. Iya, lalu mereka semua maju, dan menyerang 15 Yimo itu tanpa takut. Walau kultivasi mereka ditekan, itu tidak berarti kekuatan dan teknik mereka juga ditekan, apalagi mereka adalah murid Sekte Super, jadi lebih kuat dari tingkatan yang sama. Semuanya mundur, teriak pria menakutkan itu. Terlambat, lalu Surong melemparkan sebuah bola kecil ke arah mereka, yang menyebabkan semua dari mereka kehilangan tempat untuk melarikan diri. Buong! Satu persatu mereka mati, dan meledak menjadi kabut darah di sana. Wu Xin dan yang lain mengalahkan mereka dengan mudah, karena para Yimo yang masuk juga sangat lemah. Setelah selesai mereka berkumpul bersama, saling menatap dan berpikir. Saudari Wu, sepertinya yang dikatakan Anlin benar, ternyata harta yang diinginkan Yimo adalah membebaskan Yimo yang tersegel di ruang makam ini, kata Jiang Xiao. Iya, ini bisa gawat, dan sepertinya kita tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mu Yun. Sebaiknya kita keluar sekarang. Aku takut jika kita maju hanya akan mencari kematian saja, jelas Yun Ying. Aku setuju dengan saudari Yun. Aku juga bisa merasakan aura yang menjijikan dari arah tempat itu, persis di area yang lebih dalam, jelas Surong. Baiklah, mari kita keluar. Sebelum itu tinggalkan beberapa pesan di sini, agar yang lain tidak maju lebih dalam, jelas Wu Xin. Iya, mereka setuju untuk keluar dari ruang ini. Lagian mereka sudah cukup mendapatkan beberapa harta dari sini, jadi tidak terlalu rugi bagi mereka. Wu Xin membuat sebuah pesan di area ini, menyuruh untuk yang lain pergi dari ruang makam ini secepatnya, beserta ada rekaman pertarungan mereka tadi bersama Yimo. Setelah selesai mereka bersiap untuk keluar, tapi Wu Xin ingat akan sesuatu. Tunggu, aku akan mengirim pesan untuk saudarimu dan saudariku yang lain, jelas Wu Xin, karena dia memiliki alat komunikasi jauh, dan juga sebelum masuk, mereka juga meninggalkan sedikit akal ilahi di alat komunikasi mereka. Jadi selama di ruang makam mereka dapat berkomunikasi walau terpisah jauh. Iya, aku hampir lupa tentang saudarimu. Mu Yin menepuk kepalanya. Selesai, ayo, kata Wu Xin. Lalu mereka menghancurkan token yang digunakan untuk masuk ke ruang makam itu. Fungsi token itu juga sebagai alat teleport dari dalam makam, langsung menuju ke luar makam. Setelah menghancurkannya, mereka berenam menghilang di tempat itu. Di tempat lain Pangeran Kodok pertama dan kedua yang mendapatkan pesan dari Wu Xin juga kaget, dan memutuskan bersama yang lainnya untuk keluar dan menghancurkan token mereka. Setelah sehari orang yang keluar dari makam itu, ada beberapa orang dari kerajaan Wu yang mengabari tentang masalah itu kepada murid dari sekte tingkat 1 dan 2 kerajaan lainnya yang ikut masuk ke ruang makam itu. Dalam hampir 3 hari ini, mereka semua keluar dari ruang makam itu. Setelah melihat pesan Wu Xin,
serta rekaman kejadian mayat yang ada di depan mata mereka. "Ini sungguh kejam," kata salah satu orang yang masih berada di sana. "Iya, Yimo, menjijikan itu sungguh berani." Banyak orang-orang yang belum percaya sebelumnya, tapi setelah melihat mayat yang bertumpukan, serta sebuah rekaman dan pesan Wu Xin, membuat dia percaya. Mereka yakin bahwa murid Sekte Es sudah keluar duluan dari mereka. "Mari kita keluar, hal ini harus dikatakan kepada yang lain, dan benua timur harus bersiap jika tidak kita akan dalam bahaya," jelas salah satu pemuda itu. Iya, mereka semua menghancurkan token mereka dengan marah saat melihat mayat-mayat yang bertumpukan di sana. Hati mereka terbakar amarah, bahkan mereka yakin tidak kurang dari 100 orang yang mati di sana dijadikan sebagai persembahan untuk tuan yang dipanggil Yimo itu. Setelah hampir 10 hari terakhir, sudah semua yang keluar kecuali rombongan Lintian yang masih menyelesaikan pemurnian buah abadi. Jelas memurnikan buah abadi itu sangat lama, dan juga tidak boleh terburu-buru, jika tidak itu akan meledak di dalam tubuh mereka. Lintian yang pertama bangun dari kultivasinya, dia menghela nafas sambil menatap Musuanyin, dan yang lain yang masih berkultivasi. "Kuf, semua kotoran yang tersisa di tubuh, sudah menghilang. Aku sepertinya sedikit bau, sebaiknya mandi dulu," kata Lintian. Lalu Lintian pergi ke sebuah kolam yang mengalir di area ladang itu, dan mandi di sana. Setelah itu dia memakai pakaian ganti dari ring spesialnya, dan kembali ke tempat di mana Musuanyin berada. Dia melihat bahwa yang lain sudah terbangun dari kultivasi mereka, ada senyum bahagia di wajah mereka semua. Tentu mereka bahagia karena keberuntungan mereka sangat besar di sini. Mereka juga beruntung bisa bertemu dengan Lintian, jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini. "Terima kasih saudaraan," kata mereka semua serentak. "Tidak masalah," balas Lintian. "Kalian tidak perlu sopan seperti itu, ini juga berkat kalian. Aku pun juga mendapatkan keberuntungan di sini," jelas Lintian. "Iya, benar, tapi jika tanpa bantuan saudaraan, kami tidak akan bisa masuk," Nin Embu menggelengkan kepalanya. "Iya sudahlah, lebih baik kalian mandi, jika tidak, bau badan kalian akan menyebabkan bau yang sangat busuk," jelas Lintian menatap mereka. Saat mendengar perkataan Lintian mereka semua kaget, dan baru saat itu mereka sadar bahwa diri mereka sangat bau. Bahkan Musuanyin yang dari tadi diam, juga merasa malu karena dia saat bangun langsung berdiri di belakang Lintian, seperti istri yang baik dan menyayangi suaminya. Jadi dia agak malu karena pemuda ini bahkan tidak memberitahu dia tentang bau badannya. "Dasar pria penuh kejutan," kata Musuanyin dalam hatinya. "Hahaha, sana cepat mandi," kata Lintian tertawa bahagia melihat wajah mereka yang sangat malu. "Saudaraan, kamu harusnya mengatakan ini tadi," salah satu wanita di kelompok Nin Embu agak malu, dan bahkan wajahnya sudah memerah. "Iya, maaf aku salah. Silahkan wanita duluan." "Tenang saja, aku laki-laki baik, tidak akan mengintip kalian bertiga para wanita," kata Lintian. "Apa kamu pikir aku percaya padamu?" kata Musuanyin sambil mencubit pinggang Lintian. "Aduh sakit. Percayalah nonaku, aku benar-benar tidak akan mengintip," kata Lintian dengan wajah cengengesan. "Hahaha, saudaraan, sepertinya kamu mendapatkan karma karena mengerjai kami," kata Nin Embu. Hahaha, yang lain akhirnya tertawa senang, setelah melihat Lintian dicubit Musuanyin dengan wajah cemberut. "Saudarimu, mari kita mandi, yakinlah jika mereka mengintip, nanti kita tinggal congkel mata mereka," jelas wanita yang bersama Nin Embu itu. "Iya benar," kata saudari Nin, jawab wanita yang di dekat saudari Nin itu. "Dia adalah adik Nin Embu, bernama Nin Su, mereka dari keluarga yang sama, ayah dan ibu yang sama." "Adik, kakakmu ini juga orang baik, kenapa kamu berpikir begitu?" kata Nin Embu sedih.
Mereka bertiga mendengus dan pergi ke kolam tempat Lintian mandi tadi. Lalu setelah selesai giliran para wanita, Nin Emhu dan yang lain juga mandi. Setelah beberapa saat mereka semua sudah bersih kembali, dan Lintian mengajak mereka makan di sana. "Saudaraan, makanan ini sungguh enak," jelas Nin Su. "Iya, benar sungguh enak," jawab wanita sebelah Nin Su. "Hahaha, kalau enak makan saja," balas Lintian. Mereka tidak tahu kalau yang dimakan mereka adalah binatang curut iblis yang sudah dipanggang Lintian. Mereka makan dengan lahap. Daging yang dibakar Lintian juga adalah daging dari curut iblis di hutan di belakang sektenya, yang dia bekukan dan disimpan di cincin spesialnya untuk sewaktu-waktu darurat seperti ini. Mu Suanyin juga ikut makan dengan mengangkat sedikit kerudungnya, tapi walaupun dia mengangkat kerudungnya itu, yang lain tidak dapat melihat wajahnya, karena kerudung itu khusus dibuat Lintian. Selama kerudung itu tidak dilepas, tidak ada yang bisa melihat wajah Mu Suanyin. Setelah selesai mereka kekenyangan dan istirahat sebentar, Lintian juga duduk sambil menatap langit. "Ada apa?" tanya Mu Suanyin. "Tidak, aku hanya berpikir di ruang makam ini cukup indah," jelas Lintian. Memang indah." Mu Suanyin juga menatap langit dan juga merasa kagum dengan keindahan alam di sana. Setelah beberapa saat Mu Suanyin mengerutkan kening, lalu mengeluarkan batu komunikasi di cincin spesialnya. Setelah membaca pesan dari Wu Xin, dia kaget dan terdiam, menyebabkan Lintian menoleh dan melihat Mu Suanyin dengan bingung. "Ada apa? Apa terjadi sesuatu?" tanya Lintian. "Iya, sesuatu yang buruk," kata Mu Suanyin. "Apa itu?" Lintian langsung bangun dari sandaran batu di ladang obat itu, setelah mendengar pesan dari Mu Suanyin. Wu Xin mengatakan bahwa dia bertemu dengan beberapa Yimo, lalu Mu Suanyin menjelaskan di depan Lintian dan yang lainnya tentang situasi di makam. Dia mengatakan kepada semua orang yang masih hidup harus secepatnya keluar dari ruang makam ini, dan hanya mereka yang tersisa di sini. Dan dikabarkan semua orang yang keluar hanya berkisar 600 orang. Dan itu pun setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap token yang digunakan untuk mengetahui belum atau sudah matinya orang yang masuk ke ruang makam ini. Setelah mendengar itu Lintian mengerutkan keningnya. Dia tidak menduga harta yang dicari oleh para Yimo itu adalah tuan dari Yimo, tapi Lintian yakin akan satu hal, yaitu tuan yang dikatakan Yimo itu setidaknya berada di tingkat alam abadi bumi, tapi itu juga belum pasti. "Apa yang harus kita lakukan saudaraan?" tanya Nin Emhu. Dia sangat marah mendengar banyak orang yang mati karena jadi persembahan untuk tuan yang dikatakan Yimo itu. Mereka sangat ingin membunuh dan menghancurkan Yimo, tapi mereka tahu di mana batas mereka. "Kalian semua keluar dari makam ini," kata Lintian. "Iya, tapi jika kami semua keluar, apa yang akan kamu lakukan di sini?" tanya Nin Emhu. Lintian menyuruh mereka keluar tapi tidak dengan dirinya. Mu Suanyin juga menatap Lintian dengan bingung, dan ada kecemasan di mata Mu Suanyin. "Aku akan mencoba mencegah para Yimo itu, tapi yakinlah, mereka tidak dapat mengalahkanku, apalagi menangkapku," jelas Lintian sambil menatap Mu Suanyin yang sudah cemas. Tapi Mu Suanyin akan berbicara tapi tangan Lintian membelai kepalanya. "Tenang saja, percayalah padaku, setelah kamu keluar katakan bersiap untuk bertempur, dan bawa ini ke tetua pertama." Lalu Lintian mengeluarkan sebuah benda seperti kompas. "Apa ini?" tanya Mu Suanyin memegang benda itu. "Ini adalah alat pendeteksi Yimo, disebut kompas Yimo," jawab Lintian. "Dengan ini aku yakin kalian pasti bisa menemukan para Yimo yang berada di luar," jelas Lintian. "Sudahlah, mari kita keluar dari ladang ini, tidak baik berlama-lama di sini," jelas Lintian memegang tangan Mu Suanyin dan menariknya ke pelukannya,
lalu terbang diikuti oleh Min Emhu dan yang lain dari belakang. Selama terbang, Mu Suanyin masih menatap Lin Tian dengan tatapan gelisah dan cemas. Lin Tian yang melihat itu tidak tega dan berkata, "Baiklah, aku akan keluar juga," kata Lin Tian mendesah, lalu mengeluarkan token di cincin spesialnya. Mu Suanyin senang dan juga mengeluarkan tokennya. "Setelah kita keluar dari ladang, langsung hancurkan tokennya," kata Lin Tian kepada mereka. "Iya," jawab mereka semua, setelah melihat Lin Tian juga bersiap-siap keluar dari ruang makam ini. Setelah keluar dari ladang obat itu, Lin Tian dengan paksa mengendalikan tangan Mu Suanyin dan menghancurkan token yang sudah dikeluarkan Mu Suanyin dari cincin spesialnya. Melihat itu Mu Suanyin kaget dan berteriak, "Kamu, maaf aku berbohong padamu," desah Lin Tian sambil mencium kening Mu Suanyin, lalu memisahkan diri darinya. Setelah token hancur, ruang di sana retak dan menyedot Mu Suanyin keluar dari sana dengan paksa, seperti Wu Xin dan yang lain. Yang lain juga kaget melihat Lin Tian yang hanya menghancurkan token Mu Suanyin saja, dan akhirnya mereka sadar, pemuda ini hanya menipu Mu Suanyin untuk mengeluarkan token itu. "Kamu pria bodoh," teriak terakhir Mu Suanyin, sebelum menghilang di hadapan Lin Tian. Lin Tian menghela nafas melihat Mu Suanyin yang sudah keluar, karena dia tidak bisa melindungi Mu Suanyin di saat dia bertarung dengan para Yimo nanti. Jadi dia memutuskan untuk membuat Mu Suanyin keluar dulu dari ruang makam dengan berpura-pura setuju keluar bersama. Lalu Lin Tian menatap mereka yang sudah dari tadi bersiap memegang tokennya. Lalu dengan sedikit ki Lin Tian meluncurkan serangan ke arah token mereka. Dan token mereka hancur seperti Mu Suanyin. Lin Tian tersenyum ke arah mereka. Lalu dia melemparkan sebuah cincin ke Min Emhu di bawah tatapan mereka yang masih tercengang. "Itu adalah hasil dari ladang obat itu, seperti perjanjian 50-50, kata Lin Tian sambil tersenyum. "Saudaraan, ini." Min Emhu sadar setelah mengambil cincin itu. Dia tahu Lin Tian adalah orang yang menepati janjinya. Tapi baginya itu tidak perlu sekarang, karena dia sudah memberikan buah abadi kepada mereka yang lebih berharga. "Kalian hanya akan jadi penghalangku, lebih baik kalian keluar dari sini saja, dan katakan pada Mu Suanyin, aku meminta maaf," jelas Lin Tian sambil tersenyum. Pasti saudaraan akan ku sampaikan pesanmu, jaga dirimu," dan akhirnya menghilang dari Lin Tian bersama dengan yang lainnya. "Hati-hati saudaraan," cuman suara mereka yang tertinggal, tapi mereka sudah dihisap oleh ruang di sana dan dipindahkan keluar. Setelah beberapa saat melihat mereka semua keluar, Lin Tian masih berdiri di sana dengan sedikit linglung. Dia menghela nafasnya dan membuat dirinya tenang lagi. Mendapat teman yang setia memang tidak mudah, jelas Lin Tian. Dia tahu, jika dia tidak bergerak dengan cepat, menghancurkan token Min Emhu dan yang lainnya, mereka pasti akan mengikuti dia di ruang makam ini. Dia juga menganggap Min Emhu dan yang lain sebagai temannya, karena itu dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Setelah tenang, Lin Tian melihat ke arah kedalaman ruang itu, tempat yang lebih dalam dari sana. "Baik kecil, saatnya untuk serius. Kita harus menghancurkan salah satu Tuan Yimo ini. Jika tidak itu akan menambah beban dari kubu kita," jelas Lin Tian. "Iya, aku siap kapan saja kak," jawab bayi kecil. Ayo pergi," kata Lin Tian. Lalu bersama bayi kecil di atas kepala Lin Tian, dia terbang ke arah di mana Wu Xin meninggalkan pesan itu. Di luar, tepat di depan berkumpulnya 3 kerajaan dan beberapa murid sekte es yang telah datang untuk berjaga-jaga di sana. Mereka melihat seorang wanita keluar dari pintu ruang itu. Tentu wanita itu adalah Mu Suanyin. Dia menatap ke arah pintu ruang itu dan berteriak marah. "Anlin, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu," teriak Mu Suanyin dengan marah,
sampai aura Mu Xuanyin di tingkat ilahi bocor dan membuat orang-orang di sana kaget. Tetua pertama yang mendengar teriakan marah Mu Xuanyin langsung terbang bersama Wu Xin dan yang lainnya ke tempat Mu Xuanyin. "Mu Xuanyin, kenapa kamu semarah itu?" tanya Mu Zixi. "Iya saudari, kenapa kamu marah kepada saudara Anlin?" tanya Wu Xin bingung. "Dia menghancurkan tokenku, tapi masih tetap di dalam, dan berencana untuk melawan para Yimo itu sendirian," teriak Mu Xuanyin dengan sedih. Mendengar itu semua orang yang hadir kaget. Pemuda Anlin itu berani tinggal sendirian di dalam. Di bawah kaget mereka beberapa orang keluar dari sana. Dia adalah rombongan Min Emhu dan yang lain. Di wajah mereka terlihat sangat sedih dan juga kecemasan. Mu Xuanyin yang melihat mereka langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Bagaimana dengan Anlin?" tanyanya dengan sedikit cemas. "Dia masih di dalam saudarimu, dia hanya berkata untuk meminta maaf kepadamu," jawab Min Emhu. Mendengar itu mata Mu Xuanyin lebam, dan ada air mata jatuh dari matanya, menyebabkan tetua pertama mendesah melihat itu. Bahkan Wu Xin dan yang lain tahu saudarinya ini memiliki perasaan terhadap Lin Tian. Tetua pertama mendekat ke arah Mu Xuanyin dan menyentuh pundaknya. "Mu Xuanyin, tenanglah, pemuda itu sangat kuat, pasti dia memiliki rencana lain. Dan karena dia yakin untuk tinggal pasti dia memiliki kepercayaan diri," jelas tetua pertama. "Iya saudari, yakinlah pada saudara An, bukankah selama ini dia banyak memberikan keajaiban kepada kita?" jelas Wu Xin. Mendengar itu, Mu Xuanyin sedikit tenang, dan dia pun mulai menutup matanya. Saat dia menutup matanya dia melihat senyum lembut Lin Tian. Dia mengepalkan tangannya lalu membuka matanya. Tetua pertama, ada yang ingin ku sampaikan kepadamu. Ini tentang apa yang diberikan Anlin," kata Mu Xuanyin. "Oh, baiklah, mari kita pergi dari sini dulu," kata Mu Zixi mengangguk. Dia yakin pemuda itu menitipkan sesuatu kepada Mu Xuanyin untuk membantu mengatasi Yimo yang ada di sini. Iya, lalu mereka pergi dari sana. Mereka kembali ke tempat yang cukup tertutup, di dekat area masuk ruang makam itu. Di sana ada Master Sekte tingkat 1, beserta raja dari 3 kerajaan, dan kerajaan maupun keluarga lainnya berkumpul. Di bangku paling depan, ada Mu Zixi yang memimpin rapat itu. Dia lalu menyuruh Mu Xuanyin menceritakan apa yang ingin Lin Tian katakan kepada mereka. Lalu Mu Xuanyin hanya mengatakan bahwa menurut Lin Tian, para Yimo itu berniat untuk memberikan persembahan atau tumbal untuk menolong tuan mereka yang tersegel di sana, tapi karena cara cepat Wu Xin dan yang lain, mungkin para Yimo itu akan tertunda sementara waktu. Lin Tian yakin karena tidak bisa mendapatkan tumbal, maka mereka akan menjadikan diri mereka persembahan untuk tuan mereka sendiri karena tumbalnya tidak cukup. Sungguh para Yimo ini sangat kejam, bahkan pada diri mereka sendiri, kata Raja Wu. Mereka semua mengangguk. Kekejaman Yimo membuat mereka merasa terancam. Jika sampai makhluk di dunia ini menjadi budak Yimo, maka hidup mereka dan makhluk lainnya pasti akan sangat menyedihkan. Lalu Mu Xuanyin juga melanjutkan dan mengatakan bahwa Lin Tian juga memberikan sebuah alat untuk melacak Yimo yang bersembunyi di sekitar sini. Mu Xuanyin, apa kamu yakin benda ini bisa berhasil? Tanya tetua pertama. Lalu mereka juga menatap Mu Xuanyin, menunggu jawaban dari dia. Aku yakin dan percaya kepada Anlin tetua, jawab Mu Xuanyin tegas. Baiklah, mari kita coba, tapi bagaimana kita menggunakannya? Tanya tetua pertama. Itu Mu Xuanyin juga bingung, dia tidak ingat bagaimana cara menggunakan benda ini. Bagaimana jika biarkan aku yang menggunakannya?